menyita waktunya sebentar. Ini kaitannya dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. Ini sudah masuk di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, di modul ini saya perlu mewawancarai ya kepala sekolah ataupun guru senior yang ada di sekolah saya. Untuk yang pertama ini yang kita bicarakan adalah masalah dilema etika ya. Dilema etika, jadi pengambilan keputusan antara benar dengan benar. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, Pak Jainal itu ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini, apa yang panjenengan lakukan sebagai guru senior? Jadi ketika saya mengalami kasus sebuah kasus yang berhubungan dengan dilema etika, yang pertama yang pasti saya mencari informasi dari misalnya dari orang tua atau masyarakat sekitar. Kemudian mengobservasi melihat perilaku dan kegiatan anak sehari-hari di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dari situ saya bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi anak tersebut dari keempat itu. Oke, ya baik. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana Pak Jainal ya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus tadi dilema etika yang tadi sama-sama mengandung unsur yang benar. Jadi bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan? Ya, jadi ketika saya mengalami kasus tersebut dalam mengambil keputusan dalam ibaratnya menangani kasus tersebut, yang pertama yang saya lakukan yaitu mengadakan pendekatan. Selanjutnya saya berusaha untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yaitu pastinya dengan cara berkomunikasi juga dengan orang tua. Selain itu juga saya mohon masukan dari rekan-rekan guru yang lain, komunikasi dengan guru yang lain, mungkin ada jalan keluar yang terbaik. Baik. Jadi ada pendekatan tidak langsung diputuskan saat itu juga ya Pak? Tidak, harus mencari tahu dulu. Ya, baik Bapak. Kemudian pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Jainal lakukan selama ini ketika menghadapi masalah dilema etika ini? Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah yang saya lakukan yang pastinya ya hampir mirip dengan tadi. Artinya komunikasi itu harus dikedepankan, jadi tidak langsung menghakimi. Jadi harus tahu dulu latar belakangnya, masalahnya. Setelah itu saya melakukan mencari solusi yang terbaik. Baik Pak, intinya berarti ada komunikasi di sana ya. Betul, ya. Komunikasi. Okay. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Jainal anggap itu efektif ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi yang membuat efektif ya? Membuat efektif itu yang pasti pertama itu pendekatan dan komunikasi. Pendekatan yang baik, prasangka yang baik ya. Sebenarnya mengedepankan prasangka, jangan negatif thinking. Ibarat positif thinking. Jadi intinya ada komunikasi, positive thinking, kemudian sabar. Pendekatan, komunikasi yang baik, kemudian positive thinking dan sabar ya. Iya, itu poin yang bisa saya tangkap ya. Untuk selanjutnya dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, kira-kira tantangan yang Pak Jainal temui itu apa? Tantangannya itu
yang pertama pastinya kita ketika menghadapi anak, misalnya yang tadi kasus tadi anak sering terlambat gitu ya. Tantangannya ya, yang pertama itu kita tantangannya itu dengan ibaratnya keluarganya. Maksudnya dua hal yang bertentangan. Iya, dua-duanya baik. Tapi Satu sisi punya mencari nafkah baik, di sisi lain harus mengorbankan pendidikan anak yang sering terlambat sekolah. Padahal sekolah itu kan hak anak yang harus dipenuhi. Itu tantangannya. Jadi kita harus mencari solusi yang terbaik di mana dua-duanya bisa berjalan. Jadi kebutuhan dasar ya kan, yang namanya mencari penghasilan gitu. Nah, selanjutnya Pak Jenal, ketika panjenengan itu sedang menghadapi dilema etika, apakah langsung hari itu saja, hari itu di tempat itu langsung diselesaikan, ataukah panjenengan punya jadwal tertentu gitu, misalnya ini ada masalah berarti seminggu lagi saya selesaikan atau berapa hari lagi itu gitu. Bagaimana? Kalau saya itu melihat kasusnya, kalau kasusnya memang bisa harus diselesaikan hari itu ya kita selesaikan hari itu. Tapi seandainya kita butuh waktu untuk pertimbangan yang lebih matang, kita mungkin butuh penjadwalan yang berusaha. Jadi ketika menghadapi kasus dilema etika itu waktunya tidak harus sekarang gitu ya, tapi melihat kasusnya jika bisa diselesaikan mungkin hari itu, bisa hari itu, jika perlu ada yang dikomunikasikan dengan teman, mungkin dengan kepala sekolah mungkin ya. Iya. Baik Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang ya atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Jenal dalam mengambil keputusan? Adakah seseorang yang mungkin berpengaruh pada keputusan Pak Jenal? Yang pasti ada ya. Ada orang yang sangat berpengaruh terhadap keputusan ya. Orang itu ya pastinya dari faktor keluarga saya. Saya mempertimbangkan pengaruh yang sangat kuat itu ya dari faktor keluarga, kemudian juga faktor yang lain juga di tempat kerja ya. Kalau di tempat kerja siapa Pak? Kalau di tempat kerja ya pasti kepala sekolah dan yang saya tangkap, jadi istilahnya dalam pengambilan keputusan tidak serta-merta dari mungkin kepentingan pribadinya Pak Jenal gitu. Tapi di sana ada teman guru, ada kepala sekolah, mungkin ada orang tua dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya Pak Jenal, dari semua yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran yang Pak Jenal ambil ketika menghadapi sebuah kasus dilema etika. Ya, jadi apa sih pembelajaran yang bisa diambil ketika dalam mengambil sebuah keputusan ya? Jadi dari pengalaman yang saya alami selama menghadapi kasus seperti itu, saya bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, anak yang punya kasus di sekolah, kita tidak boleh langsung menghakimi bahwa anak ini seperti ini, anak ini kurang baik ya, kita harus cek dan dicek gitu. Cek dan dicek dengan anaknya, dengan keluarga, masyarakat, dan teman-temannya. Kemudian yang kedua, ketika kita menghadapi kasus di sekolah, kita juga harus mengedepankan pikiran yang positif ya. Positive thinking terhadap anak ya. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, yang selanjutnya yaitu kita harus punya perasaan yang sabar, punya kesabaran dalam menghadapi anak. Karena apa? Karena sekali lagi ketika kita emosi maka tidak menyelesaikan masalah. Kemudian selain itu ketika kita emosi mengambil sebuah keputusan, bisa jadi keputusan yang kita ambil itu akan kita sesali di kemudian hari. Jadi saya setuju Pak Jenal. Setuju ketika dalam posisi kita marah atau emosi jangan langsung mengambil keputusan ya. Dan yang saya tangkap dari apa yang Pak Jenal sampaikan
Jadi komunikasi ternyata penting nih Pak. Betul, oke. Komunikasi itu penting, apapun masalahnya harus dikomunikasikan karena menyangkut juga kepentingan orang banyak, terutama murid nggih. Kemudian kolaborasi ya tadi ya, kerjasama dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan orang tua. Saya setuju itu Pak Jenderal. Nah, ini tadi Pak Jenderal, saya sudah melakukan wawancara dengan panjenengan. Dari apa yang jenengan sampaikan, mudah-mudahan nanti kedepannya akan bisa lebih memperdalam saya, terutama sebagai CGP, tentang bagaimana cara mengambil keputusan terutama pada masalah-masalah dilema etika ini. Terima kasih, nggih. Sama-sama Pak.